Kemarin kita belajar tentang apa? Cerpen. Baik, masih ingat tidak cerpen itu apa? Cerpen adalah suatu cerita pendek yang ditulis secara ringkas dan padat. Pintar. Baik, sekarang doa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang nyanyi lagu Indonesia Raya ya, berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk Siti Zahra. Baik, hari ini yang tidak hadir siapa aja Siti Zahra? Tidak ada. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita belajar, ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah hal yang dimana tidak benar-benar akan terjadi. Contohnya seperti apa? Contoh dongengnya, seperti dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, dongeng kancil dan buaya, serta dongeng kancil mencuri timun. Itu dongeng kancil dan buaya itu jenis dongeng apa? Dongeng fabel. Pintar. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang pengertian dongeng. Di sini dongeng disebut cerita yang tidak benar-benar terjadi atau dunia hayalan atau imajinasi. Maksudnya di mana cerita dongeng ini di sini itu hanya leluhur saja dari nenek moyang yang tahu bahwa dongeng ini sebenarnya sastra lama yang diolah ulang oleh masyarakat masa kini. Contohnya itu dongeng itu hanya nenek moyang kita saja dulu, seperti cucunya yang sedang tidur. Nah, nenek itu mendongengkan semua yang apa saja itu, termasuk dongeng fabel, mistis, hayalan, dongeng sejarah. Jadi diceritakan dengan secara lisan, walaupun
membuat dongeng dari tulisan pasti akan diceritakan ke lisan. Di sini dongeng bisa menjadi alat pendidikan. Mengapa? Karena dongeng itu bisa mencerminkan suatu tokoh. Contohnya, seandainya gajah yang baik hati. Nah, berarti dari judul tersebut sudah mencerminkan bahwa gajah itu adalah baik hati. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Ayo, Siti Jara, tahu tidak apa jenis yang pertama dari myth atau mitos itu seperti apa? Tidak tahu. Tidak tahu, belum belajar ya. Belum. Jenis dongeng yang pertama itu ada myth atau mitos. Di sini mitos bertujuan pada zaman nenek moyang kita bahwa dongeng tersebut adalah kepercayaan dewa-dewa seperti mistis, makhluk-makhluk halus. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul, terus Nyi Blorong dan lain sebagainya yang tidak masuk akal ceritanya itu mistis-mistis. Yang kedua adalah legenda atau cerita rakyat. Ini adalah suatu keajaiban yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya seperti Tujuh Cinderella, terus seperti Putri Salju dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah fabel. Fabel di mana dongeng ini menceritakan atau menggambarkan suatu binatang yang benar-benar menyerupai manusia. Mengapa? Karena di sini fabel ini adalah tokohnya binatang, tapi yang seolah-olah seperti manusia, yang bersifat dan karakternya itu hampir mirip dengan manusia. Terus yang keempat itu ada sage atau dongeng sejarah. Di sini dongeng sejarah mencerminkan tentang pahlawan-pahlawan kita. Contohnya seperti R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Terus ada yang terakhir ada parabel. Di sini parabel mencerminkan dongeng yang bersifatnya mendidik seperti Jaka Tingkir, Sang Kuryang. Mengapa mendidik? Karena Sang Kuryang itu adalah bapaknya yang berubah menjadi sebuah hewan atau kata lain anjing. Terus yang ada selanjutnya ada manfaat dongeng. Yang pertama itu merangsang kekuatan berpikir. Rara tahu tidak apa maksud dari merangsang kekuatan berpikir itu seperti apa? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Baik, merangsang kekuatan berpikir. Di sini dongeng akan merangsang itu mempengaruhi orang-orang. Seandainya di situ menceritakan tentang hewan. Nah, di situ pasti anak-anak akan senang dong dengan cerita itu. Makanya ada manfaat dongeng. Di sini yang pertama ada merangsang kekuatan berpikir. Nah, di sini anak-anak pastinya akan cepat dong merangsangnya dalam menyimak video dongeng tersebut. Apalagi dongeng di sini hanya menggunakan sekitar paling banyak 15-10 menit. Nah, yang kedua sebagai media yang efektif. Mengapa? Di sini kebanyakan guru menyalurkan idenya melalui media. Media itu ada sebagai laptop, HP, dan lain sebagainya. Jadi seperti sekarang ini saya mengajar menggunakan proyektor. Ini adalah media yang disalurkan untuk pembelajaran. Yang ketiga ada mengasah kepekaan anak terhadap bunyi. Maksudnya seperti apa? Dalam dongeng itu menyebutkan, menyanyi, dan lain sebagainya, itu pasti bunyi dan dia akan meniru pada objek tersebut. Nah, yang keempat itu ada menumbuhkan minat membaca. Dongeng di sini sebagai faktor yang sangat menarik sekali dibanding
novel yang tidak bergambar ya. Dongeng pastinya bergambar. Jika bergambar pasti anak-anak akan minat dalam membacanya. Begitupun orang dewasa pasti akan bosan apabila tidak ada gambarnya ketika membaca. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa empati. Apa itu rasa empati? Apa Zahra rasa empati itu? Tidak tahu. Masa tidak tahu terus? Ya. Menumbuhkan rasa empati itu adalah simpati, care. Di sini manfaat dongeng itu bisa menumbuhkan rasa empati. Seandainya gajah itu digigit semut yang sangat jahat, berarti kita akan merasakan empatinya, kesal, sedih, pokoknya ekspresi kita nih tertuang semua di situ. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri dongeng. Yang pertama lisan. Iya, memang dongeng itu diceritakan secara lisan, non tulisan ya. Yang kedua berisi nilai moral dan pendidikan, betul. Yang ketiga itu plotnya memang sederhana dan tidak terlalu panjang. Yang keempat ceritanya singkat, hampir mirip dengan cerpen, tapi ini beda. Lebih mendasarnya ke dongengnya itu ceritanya sangat singkat sekali. Terus yang selanjutnya karakternya itu di karakternya ini diceritakan secara detail. Contohnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu di sini karakter dia itu seandainya lembut, karakter ikan itu jahat, karakter nelayan itu serakah. Di situ diutarakan secara jelas karakternya. Yang selanjutnya ketika dongeng berbentuk tulisan akan dijelaskan secara lisan. Ini yang benar yang saya jelaskan yang pertama tadi. Yang selanjutnya langsung ke inti cerita. Benar. Jadi dari tema tersebut seandainya ikan emas yang sangat ajaib, berarti langsung ke inti ceritanya bahwa ceritanya tersebut adalah tentang ikan emas yang ajaib. Yang selanjutnya ada unsur dongeng. Yang pertama itu ada tema. Tema yang saya ucapkan tadi. Tema itu menentukan semua unsur-unsurnya. Contoh, maling kundang. Berarti di situ menceritakan tentang maling kundang. Nah, yang kedua ada sikap. Sikap di sini mencerminkan karakternya. Berarti seandainya sikap maling kundang ini jahat, apa sikapnya baik, apa sikapnya ini serakah, dan lain sebagainya. Di sini alur cerita itu ada yang maju, mundur, dan flow. Nah, yang keempat ilustrasi. Ilustrasi di sini sangat penting sekali untuk dongeng ya, karena ilustrasi di sini akan membuat cerita dalam dongeng itu pas. Dan yang selanjutnya karakter dalam arti di sini sifat tokohnya ya. Terus sudut pandang ini maksudnya apa? Sudut pandang dalam membuat dongeng ini si pembuatnya itu bagaimana inginnya. Baik, yang selanjutnya ada contoh dongeng. Si belalang yang sombong. Sebentar, sebelum saya menayangkan contoh dongeng tersebut, saya ingin anak-anak merangkum dari awal sampai akhir ceritanya dan nanti maju presentasi ke depan, simpulkan moralnya, karakter dan lain sebagainya ya. Si belalang yang sombong. Di suatu taman kota terdapat danau yang sangat indah. Di sana banyak sekali hidup berbagai macam binatang. Setiap hari pada musim panas, taman kota dan danau menjadi tempat favorit para binatang untuk berkumpul dan mencari makan. Salah satu binatang yang ada di sana adalah belalang. Meloncat ke sana kemari dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari daun yang segar. Suatu pagi, belalang bertemu dengan seekor ulat yang sedang makan daun yang segar. Hai ulat, apakah kamu bisa mengambil daun yang ada di pohon itu?
sambil si belalang menuju pohon dengan daun yang lebat dan hijau. Memang pohon yang dia diami oleh si ulat tampak kering dan tinggal tersisa beberapa lembar daun saja. Untuk bersedia akan beberapa hari ke depan. Si ulat berkata, "Wah, saya tidak bisa terbang dan loncat seperti kamu, wahai belalang. Bagaimana kalau aku naik ke pundakmu dan kamu mengantar aku ke sana?" Dengan sombong, belalang berkata pada ulat, "Makanya kamu harus berlatih yang giat agar bisa terbang seperti aku, hai ulat." Sambil berlalu, belalang tersebut meninggalkan si ulat di pohon yang sebentar lagi akan habis daunnya. Keesokan harinya, si belalang datang kembali dan berkata, "Hai ulat, bagaimana kamu akan bertahan hidup apabila kamu tidak pindah ke pohon sebelah yang daunnya sangat lebat?" Pohon tersebut memang sulit dijangkau oleh si ulat, dikarenakan terhalang oleh danau dan si ulat tidak memiliki sayap untuk berpindah ke pohon tersebut. Dengan tersisa beberapa helai daun, si ulat tidak menghiraukan ejekan si belalang yang berlalu tanpa memberikan pertolongan pada si ulat. Hari berikutnya, si belalang mendatangi pohon yang telah mengering dengan maksud untuk mengejek si ulat tersebut. Akan tetapi, apa yang didapat? Si belalang tidak mendapatkan si ulat, dan hanya ada pohon kering dengan benda bulat yang menggantung di salah satu dahan pohonnya. "Kemana perginya si ulat ya?" ucap si belalang dengan terheran-heran. Sambil kecewa karena gagal mengejek si ulat, akhirnya si belalang pergi. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran, si belalang pergi menuju pohon kering tersebut untuk mengejek si ulat. Siapa tahu dia ada di salah satu dahannya. Tetapi si belalang tidak mendapatkan si ulat. Dia hanya melihat benda bulat yang ada di salah satu dahan telah terbuka. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari atas memanggil si belalang. "Hai belalang, apa yang sedang kamu cari di pohon tersebut? Siapa kamu? Apakah kamu melihat ulat jelek yang tinggal di pohon kering ini?" Tanya si belalang. "Untuk apa kamu menanyakan si ulat tersebut, hai belalang?" Tanyanya kembali. "Bukan urusan kamu," jawab si belalang dengan tegas. "Si ulat yang kamu cari itu sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kepompong itu adalah bekas rumah aku, wahai belalang yang sombong," jawab si kupu-kupu sambil terbang meninggalkan si belalang yang sombong. Dengan terheran-heran dan dengan rasa yang masih tidak percaya, si belalang memandang kupu-kupu yang terbang menjauh. Dan tanpa dia sadari, ada katak menyambar belalang tersebut. Hap! Dan makannya. Akhir yang tragis bagi si belalang yang sombong. Nah, sekarang ibu beri waktu 10 menit ya untuk menjawabnya. Baik, setelah selesai mendengarkan dongengnya, ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab dan mempresentasikannya di depan. Bagaimana Zara? Ada yang kesulitan? Tidak. Baik, jika sudah selesai mendengarkan dongengnya, ibu harap Siti Zara segera maju dan mempresentasikan. Pada suatu hari, hiduplah seekor belalang yang amat sombong. Belalang pun bertemu dengan seekor ulat. Dia pun berkata, "Hei ulat, bisakah kau membantuku untuk mengambil dedaunan yang ada di seberang sungai itu?" Ulat pun menjawab, "Aku tidak bisa mengambil dedaunan itu karena aku tidak bisa menyeberanginya. Bagaimana kalau aku naik ke pundakmu untuk menyeberangi sungai itu?" Dengan sombongnya, belalang pun pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, belalang pun menemui si ulat. Tetapi di sana hanya ada dedaunan kering dan benda kecil. Tiba-tiba muncul kupu-kupu. Belalang pun berkata, "Apakah kau melihat si ulat jelek itu?"
Kupu-kupu itu pun menjawab, "Untuk apa engkau mencari ulat itu?" Belalang pun berkata, "Itu bukan urusanmu." Kupu-kupu itu pun berkata, "Aku adalah ulat itu. Aku menjadi kupu-kupu dan kepompong itu adalah bekas rumahku." Tiba-tiba datanglah seekor katak dan memakan si belalang yang sangat rakus itu. Tamat. Baik, Ibu ingin bertanya setelah Siti Zahra menjelaskan di depan, Ibu ingin bertanya bagaimana pesan moralnya. Janganlah kita berlaku sombong kepada sesama, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, Ibu di sini akan memberi tugas. Siti Zahra membuat satu dongeng ya. Habis itu udah selesai, maju presentasi dan ceritakan semua apa yang kamu dapat. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bagaimana Siti Zahra, sudah belum? Sudah. Baik, silakan. Kisah 3 ekor ikan. Pada suatu hari hiduplah 3 ekor ikan di dalam kolam. Ikan pertama sedang berjalan-jalan di sekitar kolam tersebut. Tidak sengaja, ia pun mendengar percakapan para nelayan yang ingin mengambil ikan-ikan di kolam tersebut. Mendengar itu, ikan kedua setuju untuk meninggalkan kolam itu segera. Mereka pun pergi bersama-sama dengan ikan yang lain. Ikan ketiga malah menganggap bahwa para nelayan itu tidak akan pergi ke kolam ini. Jadi kita tidak akan bisa menghitung keuntungannya yang tidak pasti. Keesokan harinya, para nelayan itu pun kembali ke kolam tersebut. Tiba-tiba, mereka pun ditangkap, termasuk juga ikan ketiga itu. Berarti ikan tersebut tidak mau mendengarkan percakapan ikan pertama dan ikan kedua. Akhirnya mereka pun dijadikan sebagai santapan. Tamat. Baik, pesan moralnya bagaimana itu? Sebaiknya kita mengantisipasi sesuatu sebelum terjadi musibah yang melanda. Baik, jenis dongeng apa yang kamu ceritakan? Jenis dongeng parabel. Baik, silakan duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kembali, apa itu pengertian dari dongeng? Dongeng adalah sebuah hal yang dimana tidak benar-benar terjadi. Baik, jenis-jenis dongeng ada apa aja? Ada fabel, sage, legenda, myth, parabel, hikayat. Baik, ciri-cirinya? Lisan berisi nilai moral dan pendidikan, plot sederhana, cerita singkat, karakter secara detail, ketika langsung ke inti cerita. Baik, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan untuk kehidupan sehari-hari bahwa dongeng adalah di mana kita akan membuat suatu sikap atau mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus bersikap atau berperilaku baik, tidak boleh berperilaku buruk. Baik, minggu depan kita akan bertemu lagi dan akan membahas tentang teks eksposisi. Jangan lupa di rumah untuk belajar tentang teks eksposisi. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan berdoa.
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada satu pertanyaan, jika bisa dijawab bisa pulang ya. Baik, sebutkan ciri-ciri dari dongeng. Lisan, berisi nilai moral dan pendidikan, plot sederhana, cerita singkat, karakter secara detail, langsung ke isi cerita. Baik, silahkan pulang.